Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena dengan anugerahnya kita masih bisa melaksanakan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan ke hadapan junjungan kita, yakninya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Hamim Abdullah dengan NIM 21031080. Yang kedua yaitu Sandra Evanisa dengan NIM 21031095. Yang ketiga Sofia Zulfa dengan NIM 21031156. Dan yang keempat yaitu Viola Desfitri dengan NIM 21031163. Sebelumnya yang terhormat yaitu kepada Ibu Rahmadani Fitri, SPD MPD, selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai kutipan. Oke. Yang pertama, pengertian kutipan. Kutipan itu adalah buku, makalah, atau jurnal yang digunakan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menguatkan karya tulis yang mereka buat. Kutipan juga berarti pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang pada majalah. Diperkenankan, tapi tidak berarti bahwa sebuah tulisan seluruhnya terdiri dari kutipan-kutipan. Kutipan juga sebagai bukti yang menunjang pendapat tulisannya yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada fungsi daripada kutipan. Yang pertama, fungsi dari kutipan itu adalah untuk menghindarkan pengutip atau penulis dari kegiatan plagiarisme atau kegiatan plagiat. Selanjutnya yang kedua, untuk dapat membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut mengenai ide dari sang pengutip. Yang ketiga, yaitu untuk dapat memberikan nilai terhadap suatu karya ilmiah yang sedang atau sudah dibuat. Selanjutnya yaitu kutipan dibuat sebagai pembeda atau pembedaan daftar pustaka dan ketergantungan halaman. Selanjutnya, penulisan kutipan yang terdapat atau yang tepat akan mampu mengamankan penulis dari ide orang lain yang salah. Selanjutnya, untuk dapat menguatkan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam suatu karya ilmiahnya. Dan selanjutnya, untuk meningkatkan estetika dalam penulisan. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu kutipan dilakukan untuk dapat mencegah pengulangan penulisan pada data pustaka. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu syarat mengutip akan disampaikan oleh saudari Sofia Zulfa. Kepada Sofi disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya izin menunjukkan materi. Materi yang ketiga itu adalah syarat mengutip. Di mana syarat mengutip ini ada terbagi menjadi dua, kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Syarat kutipan langsung pendek itu ada apostyle atau American Psychological Association jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Yang kedua ada MLA style, yaitu Modern Language Association jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kutipan langsung panjang. Jenis kutipan ini dikenal juga dengan istilah block quote. Syaratnya itu sama, apostyle, jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Terus yang kedua ada MLS style, jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar mengutip akan disampaikan oleh Viola Desfitri. Kepada Viola disilahkan.
Baiklah, selanjutnya untuk materi ketujuh mengenai teknik dalam mengutip akan disampaikan oleh Saudari Sandra Evanisa. Kepada Sandra disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai teknik mengutip. Yang pertama itu ada kutipan langsung pendek atau kutipan yang tidak lebih dari 4 baris. Nah, kutipan ini diintegrasikan langsung ke dalam teks. Kemudian untuk jarak baris kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada, yaitu 2 atau 1,5 spasi. Selanjutnya, kutipan ini diapit dengan tanda kutip. Contohnya yaitu terkait dengan keindahan bahasa sastra semi, 1993 menyatakan bahwa dalam tanda kutip, bagaimanapun juga kemampuan penulis dalam mengeksploitasi kelenturan bahasa akan menimbulkan kekuatan dan keindahan bahasa. Selanjutnya, kutipan langsung panjang atau kutipan 4 baris atau lebih. Nah, kutipan ini dipisahkan dengan badan teks, kemudian memiliki jarak 1 spasi atau badan naskah biasanya 2 atau 1,5 spasi. Nah, kutipan ini tidak selalu menggunakan tanda kutip, boleh ada atau boleh juga tidak. Kemudian seluruh kutipan diletakkan menjorok ke dalam, yaitu 5-7 ketukan. Nah, kutipan menggunakan tanda kutip tunggal atau jamak. Nah, contohnya yaitu seperti terjemahan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia banyak yang tidak memuaskan karena para penerjemah tidak terlatih dalam ilmu penerjemahan. Misalnya, salah satu terjemahan berikut, dalam tanda kutip, suatu pikiran yang telah tersebar dengan luas sekali orang banyak menggambarkan buku-buku sebagai benda tak berjiwa. Tidak efektif dalam tanda kurung sik, serba damai, yang pada tempatnya sekali berada dalam kelindungan sejuk dan ketenangan akademis dari universitas dan tempat Sani 1959. Nah, selanjutnya itu ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan ini adalah kutipan yang dikutip hanya ide pokoknya saja. Bahasa kutipannya itu dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, kutipan ini diintegrasikan dalam badan naskah atau teks. Kemudian jarak kutipan ini sama dengan jarak badan teks lainnya. Kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Contohnya, bentuk tulisan faktual yang berupa recon atau penceritaan kembali dalam media massa sangat beragam. Hal ini disebabkan sejalannya tujuan penulisan sebuah recon yang mengarah pada bentuk hiburan atau pemberian informasi. Calagan dan Rotary 1993. Banyak rubrik surat kabar nasional yang menyediakan tempat untuk membaca atau terlibat dalam komunikasi nasional yang dijalin dalam bentuk artikel-artikel. Baik, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya materi mengenai materi yang ke-8 mengenai catatan kaki yang akan disampaikan oleh Saudari Sofia Zulfa. Kepada Saudari Sofi disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang terakhir itu adalah nama catatan kaki atau biasa kita disebut dengan footnote. Catatan kaki merupakan cara menandai identitas sumber rujukan, sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa penulis benar-benar memiliki kejujuran ilmiah. Bentuk penandaan ini digunakan agar pembaca dapat mengetahui identitas sumber rujukan secara langsung pada halaman tempat kutipan bekerja. Terus prinsip dasar catatan kaki itu ada 7. Yang pertama, dipisahkan dari teks sebelumnya dengan jarak 2 spasi dengan menggunakan garis panjang 15 spasi dari margin kiri. Diketik menggunakan ukuran font 11 dengan 1 spasi. Penomoran dengan angka Arab. Dimulai dengan margin kiri setelah karakter ke-7 sebagaimana awal paragraf. Kemudian nomor dan teks catatan kaki tidak dipisahkan dengan spasi-spasi. Terus penomoran catatan dimulai dengan diurutkan per bab. Setiap berganti bab catatan kaki selalu dimulai dengan nomor 1. Penempatan catatan kaki tidak boleh melampau margin bawah. Nama pengarang ditulis sesuai dengan nama asli, tidak mendahulukan nama belakang. Seperti ini contoh catatan kaki.
biasanya berada di bawah halaman kutipan itu berada. Jadi kutipan langsung di bawahnya itu ada catatan kaki. Baik, terima kasih kepada baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah presentasi dari kami kelompok 3 mengenai kutipan. Dalam penyampaian kami tadi tentulah terdapat kesalahan. Untuk itu kepada Ibu dan juga teman-teman kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.